Engkau buat isa, mak mangan isa. Iya, mulai makan ini Hmm. nggak ada. Iya pembiarkan. Itunya banyak, wah itu. Limang bareng. Halo teman-teman, pagi. Hari ini kita lagi di rumah Bolang, tempat kakek. Ini rumahnya. Kita pagi ini mau kembali ngutip sawit. Ini kondisinya teman-teman. Jadi rumahnya ini nggak ada yang nempatin. Cuman kita setiap seminggu sekali pasti kesini, minimal bersihin halaman. Nah, ini dia teman-teman. Oke, ayo kita explore dalamnya gimana. Biar aku aja. Oke. Ini kondisi dapur. Nanti kita mau masak air. Dan ini langsung menuju ke belakang. Di belakang kondisinya seperti ini. Ini ada kamar mandi dan sampai dan ini teman-teman masih ada ya rak piring model kayu. Dan ini parahnya, jadi kalau dulu di sini tuh digantungin. Nah, digantungin gini. Ini bolong udah lama ya. Ini udah lama nih. Jadi di dalam sini dulu diisi kayak semacam ikan asin, ikan apa. Nah, jadi ini digantung di sini, teman-teman. Nah, kayak gitu. Kelihatan ya. Nah, jadi aman dari tikus, dari kucing di sini. Jadi dulu tuh banyak, kadang ditaruh gantungan jagung, terus macam-macam lah. Nah, kayak di sini tuh. Nah, nih kelihatan ya. Nah, biasanya di sini digantungin kayak semacam jagung, terus macam-macam lah yang bisa dikeringin. Nah, terus di bawahnya, nah ini biasanya tempat kayu bakarnya. Tapi sekarang di sini nggak ada yang nempatin, tapi masih tetap dirawat. Oke, kita lanjut ke ruang tengah. Nah, sama kayak umumnya ya, di rumah-rumah zaman dulu pasti ruang tengahnya lebar. Dan ini teman-teman, tikar rotannya ini masih asli ya bawaannya. Memang sebagian udah agak terkelupas, tapi masih ori. Nah, ini dulu. Nah, ini pedang itu untuk punya Bolang aku dulu kalau lagi berburu ya, kalau lagi berburu. Nah, ini terasnya. Jadi dari sini kita bisa melihat sekeliling. Dan rumah ini di pinggir jalan ya teman-teman. Itu kakakku lagi ambil. Wah, ngapain kau itu, wah? Ngapain kau? Dasar. Rumah ini ada 2 kamar. Ini kamar Bolang. Ini kalau kata mama aku kemarin, dulu itu kamar paman aku, mama aku ya. Itu Bolang sama undungku. Ini mama aku.
Terus ini dia, inilah keluarganya dulu. Ini mama tuaku, anak pertama dari keluarga bolong aku. Oke. Dan ini kalau teman-teman tahu, ini tempat barang-barang yang apa ya, kalau kita bilang sekarang itu kayak tempat laci lah gitu ya. Jadi di dalam ini kadang ditaruh kayak benang jahit tangan, jarum tangan, atau benda-benda kecil lah yang apa namanya, supaya nggak hilang atau nggak berserak gitu ya. Jadi ini jadi salah satu apa ya, kalau dibilang kayak semacam menjadi salah satu peninggalan kebudayaan sih. Nah ini masih bagus teman-teman, ya masih bagus. Pokoknya di sini masih terawat semua. Terus ini teman-teman tahu nggak ini apa? Ini kalau aku nggak salah untuk apa namanya, kayak nganyam gitu. Tapi kalau salah silahkan koreksi ya teman-teman. Ya untuk apa, buat tali ya, semacam kayak gitu sih untuk mutarnya, kayak tempat pegulungan benangnya gitu. Ini juga salah satu kayak peninggalan kebudayaan sih. Bayangin aja ini dari aku belum lahir ya, ini udah ada, tapi sama keluarga aku sama paman aku benar-benar dirawat. Oke, coba kita spill. Ini kamar bolong aku ya. Ukurannya dulu segini teman-teman. Ukurannya segini. 3x4 lah ya. Ukuran 3x4. Nah, ini dia. Ukuran 3x4. Jadi dulunya rumah ini jadi tempat kumpulnya anak bolong aku ya. Jadi kayak hari ini misalkan kayak sekarang yang udah mulai akhir-akhir tahun, itu rata-rata kami biasanya kumpul di sini gitu, makan bareng atau ziarah bareng ke tempat opung atau tempat saudara-saudara. Cuman berhubung sekarang itu anak bolong aku tinggal 2 aja, satu paman aku, satu lagi mama aku. Jadi apa yang dulunya kami buat gitu ya, kumpul bareng-bareng, ya udah nggak kayak dulu lagi gitu. Sering kumpul gitu, kayak kemarin baru ziarah ke makamnya Bolang. Cuman ya nggak kayak dulu yang kita di sini masak terus buat cimpa rame-rame kumpul di sini semua gitu ya. Jadi karena memang udah tinggal berdua aja, ya kadang kami mutusinnya cuman ziarah doang di sini gitu. Kalau untuk kumpul-kumpulnya nanti di tempat mama lah, di sekaligus ngerayain pergantian tahunnya nanti, tahun baruan gitu. Itu sih kalau singkat ceritanya. Cuman rumah Bolang ini tetap setiap seminggu sekali, pasti selama-lamanya paling 2 minggu sekali pasti tetap kami bersihkan, tetap dirawat seperti yang teman-teman lihat lah, kondisinya masih terjaga. Bahkan ini udah di upgrade ya teman-teman. Kalau dulu originalnya yang ini, asbesnya itu masih bawaan yang aslinya ya. Dia pakai, kalau orang Karo bilang itu daba. Daba itu anyaman bambu yang sering biasa dipakai untuk tembok. Jadi asbesnya ini dulu bukan kayak gini, tapi dia anyaman bambu. Kalau bahasa Karonya itu daba. Tapi sekarang karena memang udah sedikit dipugar sama paman aku, jadi ini diganti asbes yang kayak biasa ya teman-teman. Kemudian sama paman aku juga udah dimasukin listrik, karena dulunya masih pakai lampu itu ya teman-teman, pakai lampu Petromax. Jadi kalau malam rumah Bolang aku itu gelap. Cuman sekarang udah kami tambahkan listrik dan pakai photocell, jadi otomatis on off-nya nggak perlu lagi harus ada orang standby untuk menghidupkan matikan. Oke, ini
kamar satunya lagi, teman-teman. Ya. Lampunya kayaknya putus. Sama kayak ukuran kamar bolong aku tadi di sini. Sekitar 3x4 cukup lah untuk tempat tidur. Ya. Dulunya ini ada, waktu aku masih kecil masih ada dulu tempat tidurnya, tapi ya seiring waktu ya teman-teman pasti udah lapuk. Jadi daripada nanti jadi masalah, itu udah kami asingkan kamarnya ini. Ini kamar yang satu lagi, hampir sama kayak kamar bolang aku tadi. Ukurannya 2x3. Ini kita matikan aja. Oke. Jadi ini kalau lagi kumpul-kumpul sini ya teman-teman, ada kita standbyin tikar, bantal, itu juga sering kita jemur lah, karena kan takutnya kita lembab ya. Jadi nanti juga kita akan jemur itu. Secara keseluruhannya kayak gini teman-teman. Dan yang pasti dan yang pasti di kampung ini tinggal rumah bolang aku inilah yang panggung. Selebihnya udah rumah di bawah semua ya, kayak biasa gitu. Jadi tinggal rumah bolang ini aja yang posisinya masih panggung. Dan itu memang sengaja nggak mau diturunkan sama pamanku, karena supaya lebih ngejaga estetik, lebih ke nggak ninggalin ciri khasnya. Sama kayak ini ya, dapurnya juga modelnya masih sama teman-teman, bentuk sengnya. Jadi dulu kalau masih kecil kami sering main ngambil air dari sini nih. Ini talang air yang kalau hujan dulu ya teman-teman, dulu ngalirnya ke sono. Ini udah ditutup. Jadi di sini dulu ada drum. Jadi ngalir dari sini, ada drum yang ditaruh. Nah, ini kelihatan. Nah, di sini dulu sering mandi hujan. Nih, deras, rame semua. Cuman ini kotak persegi ini, area tanah kosong ini dulunya ada bangunan. Lurusan dari tembok itu ada bangunan jadi tempat lumbung padi kakek aku. Jadi di sini dulu di belakang ini ada lumbung padi. Jadi bisa dibilang kalau kakekku dulu juragan lah ya, nggak pernah kehabisan. Kalau ada peribahasa yang bilang tikus mati di lumbung padi, aku pernah ngeliatnya waktu masih kecil ya, mati kekenyangan karena nggak kehabisan. Ya itulah jagonya dulu kakek aku, bisa disiplin buat skala kerjanya. Dan ya itulah, anak-anaknya pada jadi semua sukses. Modalnya sih semuanya disiplin. Oke, aku tadi mau masak air, jadi kita masak air bentar ya. Aku memang sengaja teman-teman kalau kesini itu paling nggak mau ngidupin api biar ada kayak asap, karena menurut aku kalau rumah yang nggak ditempatin minimal harus ada kayak asap gitulah, biar nggak kayak gimana ya, bahasa karonya melungun gitu ya, sunyi. Jadi aku mau ngambil asapnya aja, ngidupin air buat sampai mendidih udah tuh. Ya bentar, kita mau masak air dulu.
Halo teman-teman, jadi mamaku sama kakakku mau ngambil rambutan.